Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tugas Mandiri ke-10 ini membahas mengenai efektivitas penerapan harmonis sistem kode dalam penetapan dasar pengenaan tarif. Perdagangan internasional saat ini tuh menjadi sangat kompleks ya, dengan berbagai produk yang diperdagangkan antar negara. Nah, salah satu faktor penting yang mempengaruhi perdagangan internasional adalah sistem tarif yang digunakan oleh negara-negara dalam menentukan bea masuk atas barang impor ataupun barang yang akan diekspor. Dalam konteks ini, HS Code atau Harmonized System Kode itu menjadi sistem pengkodean yang digunakan oleh lebih dari 200 negara untuk mengklasifikasikan barang yang akan diperdagangkan. HS Code ini itu dikelola oleh World Customs Organization, merupakan sistem yang memungkinkan negara-negara untuk menetapkan dasar pengenaan tarif dengan cara yang seragam dan juga konsisten. Terus dari data World Bank 2023, lebih dari 98% negara di dunia itu telah mengadopsi HS Code dalam menetapkan tarif impor dan juga tarif ekspornya. Nah, sistem ini itu telah digunakan oleh negara-negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO untuk menyusun tarif yang konsisten dengan standar internasional. Di Indonesia sendiri, eh, misalnya penerapan HS Code ini dalam penetapan tarif impor pada tahun 2022 tercatat mengalami peningkatan akurasi dalam klasifikasi barang sebesar 10%. Hal ini berkontribusi pada efisiensi administrasi kepabeanan. Tetapi, meskipun telah diterapkan secara luas, beberapa studi menunjukkan bahwa sekitar kurang lebih 15% hingga 20% ternyata barang-barang yang diperdagangkan antar negara itu masih mengalami perbedaan interpretasi ya dalam klasifikasinya. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan yang perlu diperbaiki dalam penerapan sistem ini, terutama dalam meningkatkan akurasi dan konsistensi penetapan tarif. Nah, judul ini penting untuk dibahas efektivitas penerapan HS Code dalam penetapan dasar pengenaan tarif itu terletak pada dampaknya terhadap kelancaran dan juga transparansi perdagangan internasional. Nah, penggunaan sistem pengkodean yang efektif itu dapat mengurangi potensi ketidakpastian dalam transaksi internasional. Beberapa masalah yang akan kita bahas. Yang pertama itu bagaimana efektivitas penerapan HS Code dalam penetapan dasar pengenaan tarif di negara-negara anggota WTO. Terus yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapan HS Code yang dapat mempengaruhi ketepatan klasifikasi barang dan juga penetapan tarif yang adil. Yang terakhir ini mengenai masalah bagaimana cara meningkatkan konsistensi dan juga akurasi dalam penerapan HS Code agar tarif yang dikenakan lebih transparan dan juga sesuai dengan standar internasional. HS Code itu adalah sistem pengkodean internasional yang digunakan untuk mengklasifikasikan barang-barang dalam yang akan diperdagangkan secara internasional. Nah, sistem ini itu dikembangkan oleh Organisasi Kepabeanan Dunia atau World Customs Organization dan juga diterapkan oleh lebih dari 200 negara dan wilayah di seluruh dunia. HS Code merupakan dasar dalam penetapan tarif. Nah, mengidentifikasi barang, kemudian mengelola bea masuk dan juga ekspor. Terus, setiap barang yang diperdagangkan itu memiliki kode unik yang memungkinkan negara-negara untuk mengenali dan juga mengenakan tarif sesuai dengan kategori barang tersebut. Nah, sistem ini itu dibagi menjadi 21 bagian dan juga 99 bab dengan lebih dari 5.000 kode yang mencakup berbagai jenis barang. Eh, Berdasarkan dari WTO, HS Code ini itu bertujuan untuk meningkatkan efisiensi perdagangan internasional dengan menciptakan sistem pengkodean yang seragam yang memudahkan negara-negara dalam menetapkan tarif yang adil dan juga konsisten. Terus peran HS Code dalam penetapan tarif impor dan juga ekspor itu eh, perannya itu penting dalam kebijakan perdagangan internasional. Nah, HS Code ini memungkinkan negara-negara untuk menerapkan tarif yang lebih adil dan juga konsisten, serta membantu menciptakan lingkungan yang lebih transparan dalam perdagangan internasional. Nah, di praktiknya, implementasinya, pengklasifikasian barang yang tepat menggunakan HS Code itu menjadi dasar utama dalam menentukan besaran tarif bea masuk ataupun bea keluar yang akan dikenakan pada barang-barang tertentu begitu. Barang-barang tersebut. Nah, hal ini dapat mempengaruhi harga barang di pasar domestik maupun juga harga barang di pasar internasional. Juga mendorong atau menghambat arus barang antar negara. Contohnya, misalkan klasifikasi barang elektronik ataupun otomotif ini menggunakan HS Code akan menentukan tarif yang dikenakan pada produk tersebut di negara tujuan. Terus tantangan dalam penerapan HS Code ini itu salah satu tantangan utamanya adalah ketidakselarasan dalam interpretasi kode HS
antar negara-negara yang berbeda. Nah, beberapa negara mungkin memiliki pengertian atau interpretasi yang berbeda terhadap jenis barang tertentu yang dapat mengarah pada ketidaktepatan dalam klasifikasi barang dan juga penetapan tarif. Misalnya, perbedaan pemahaman mengenai kategori barang pertanian atau barang-barang elektronik itu mempengaruhi tarif yang dikenakan yang berpotensi menimbulkan sengketa perdagangan. Terus efektivitas implementasi HS Code dalam penetapan tarif. Berbagai studi itu menunjukkan bahwa efektivitas penerapan HS Code itu bergantung pada keterpaduan antara kebijakan tarif nasional dengan standar internasional. Nah, adapun efektivitas penerapan HS Code itu juga dipengaruhi oleh adanya infrastruktur dan juga kapasitas administrasi kepabeanan di masing-masing negara tersebut. Nah, negara-negara dengan infrastruktur kepabeanan ataupun infrastruktur administrasi yang baik dan juga sistem digital yang canggih itu mereka cenderung lebih efektif dalam menerapkan HS Code secara akurat gitu loh. Yang berujung pada penetapan tarif yang lebih adil dan juga efisien dibandingkan dengan mereka-mereka negara-negara yang infrastrukturnya itu kurang baik. Contohnya, negara seperti Singapura dan juga Jerman itu mereka telah menunjukkan tingkat keberhasilan tinggi dalam menerapkan HS Code untuk menetapkan tarif dengan akurasi yang baik. Ini didukung oleh sistem pengawasan dan juga manajemen yang canggih. Terus solusi untuk meningkatkan efektivitas penerapan HS Code itu salah satunya adalah peningkatan kapasitas dan teknologi informasi dalam sistem kepabeanannya. Nah, penggunaan sistem digital yang lebih canggih itu seperti sistem manajemen logistik berbasis cloud dan juga perangkat lunak pemantauan barang secara real time ternyata dapat membantu meningkatkan akurasi klasifikasi barang dan juga transparansi tarif barang tersebut. Selain itu, pelatihan yang lebih intensif maksud saya itu bagi para petugas-petugas kepabeanan dan juga penguatan kolaborasi antar negara-negara dalam merumuskan standar klasifikasi barang yang lebih seragam itu juga menjadi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas penerapan HS Code ini. Efektivitas penerapan HS Code dalam penetapan dasar penggunaan tarif itu signifikan dengan penerapan dasar tarif yang ada di perdagangan internasional. Nah, sistem ini dirancang untuk menciptakan keseragaman dalam mengklasifikasikan barang. Oleh karenanya, penerapan HS Code itu harus didukung dengan pelatihan yang terus-menerus dan juga peningkatan pemahaman di kalangan petugas kepabeanan. Tujuannya agar penerapan tarif bisa lebih efektif dan juga tepat sasaran. Terus, tantangan dalam penerapan HS Code awalnya meskipun HS Code ini tujuannya itu untuk memberikan sistem yang seragam dalam pengklasifikasian kode-kode barang, tapi ada tantangan-tantangan yang dihadapi di banyak negara. Contohnya, ketidakselarasan dalam interpretasi atau pemahaman kode-kode tersebut. Nah, beberapa negara ternyata cenderung mengklasifikasikan barang-barang secara berbeda berdasarkan standar yang mereka miliki. Nah, yang akhirnya hal ini mempengaruhi penetapan tarif yang akan dikenakan terhadap barang tersebut. Nah, perbedaan pemahaman interpretasi kode ini itu biasanya muncul pada barang yang dapat dikategorikan dalam beberapa kelompok ya. Seperti pertama itu barang-barang elektronik, kedua itu barang produk-produk pertanian, selanjutnya adalah barang-barang bahan-bahan kimia. Nah, sebagai contoh, misalnya sebuah produk elektronik tertentu itu bisa saja dikategorikan sebagai komponen atau produk jadi, nah, yang menyebabkan tarif yang dikenakan itu akan berbeda. Nah, untuk mengatasi tantangan ini, perbedaan interpretasi ini, maka diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih baik antar negara-negara anggota yang termasuk dalam anggota WTO dalam hal untuk klasifikasi barang serta penggunaan teknologi digital yang dapat membantu dalam menentukan klasifikasi barang secara lebih cepat dan juga akurat. Nah, selain itu, hal yang paling penting lagi adalah pelatihan secara rutin untuk petugas-petugas bea cukai dan juga pemangku kebijakan dapat membantu mengurangi kesalahan dalam penerapan HS Code ini. Terus, meningkatkan konsistensi dan juga akurasi dalam penerapan HS Code. Nah, penetapan tarif yang tidak konsisten itu tidak akurat dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam pasar internasional. Ini dapat menghambat arus perdagangan antar negara. Nah, untuk itu solusi apa yang bisa diusulkan yang bisa dilakukan? Pertama itu peningkatan kapasitas administrasi dan juga penggunaan sistem berbasis teknologi ya. Sangat penting itu diaplikasikan. Kedua, terus sistem digital ini yang canggih ini seperti sistem manajemen logistik berbasis cloud dan juga perangkat lunak berbasis data besar atau big data itu dapat meningkatkan transparansi dan juga akurasi dalam klasifikasi barang dan juga penerapan tarif.
Negara-negara yang memiliki infrastruktur digital yang baik itu dapat mengurangi biaya transaksi dan juga meningkatkan efisiensi dalam sistem tarif impor-ekspor mereka. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan tersebut, bahwa HS Code ini itu memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan sistem tarif yang adil, terus transparan, terus juga efisien dalam perdagangan internasional. Nah, tetapi meskipun telah diterapkan secara global, efektivitas penerapan HS Code itu masih menghadapi beberapa tantangan, terutama dalam hal ketidaksesuaian interpretasi atau pemahaman kode antar negara dan juga perbedaan klasifikasi barang. Nah, ketidakselarasan ini itu dapat menyebabkan ketidaktepatan dalam penetapan tarif yang pada akhirnya itu dapat menghambat arus perdagangan internasional dan juga menciptakan ketidakpastian bagi pelaku industri ya, pelaku ekspor impor itu. Nah, penerapan HS Code yang efektif itu memerlukan upaya terus-menerus dalam pelatihan petugas bea cukai ya. Penggunaan teknologi informasi yang canggih, terus peningkatan kerjasama antar negara untuk memastikan keseragaman dan juga klasifikasi barang. Terus selain itu, sistem digital yang lebih terintegrasi dapat membantu meningkatkan tingkat akurasi dan juga transparansi dalam proses kepabeanan ini. Nah, serta mendukung penetapan tarif yang lebih tepat dan juga lebih efisien. Untuk saran, peningkatan pelatihan dan juga kapasitas sumber daya manusia yang ada, terus kita bisa memanfaatkan teknologi informasi yang canggih tadi itu, kemudian peninjauan dan juga pembaruan HS Code secara berkala agar lebih selaras dan juga seragam.